Bashar al-basharatu zahirul jildi wal azamah. Jadi bashar itu asalnya zahirul jildi, apa ya, zahir, yang tampak dari kulit ini. Wal azamah batinuhu. Adapun adamah, lafaz adamah itu berarti batinuha, yang ada di bawah kulit, dalamnya kulit. Jadi ada kulit jangat ya, ada kulit ari ya, betul ya. Kulit jangat itu kulit yang nampak ya, yang nampak kan ya, itu namanya bashar. Ada kulit yang halus-halus tuh kan, ada ya, itu namanya adamah. Kayak apa ya gambarannya? Kayak poro ya, orang kena borok ya, baru sembuh. Itu kan yang pertama itu kan bukan kulit tebel, kulit yang masih halus, itu namanya adamah. Kalau sudah lama kemudian kembali sesuai dengan warna kulitnya, ya hitam gitu ya, itu berarti itu sudah masuk ke lafaz basyarah. Demikian qala ammatul udaba. Demikian banyak ahli sastra mendefinisikan makna bashar. Jamaknya basyarun wa jam'uha basyarun. Jamaknya wa jam'uha basyarun wa basyarun. Oh ya. Jamaknya basyaratun itu basyarun atau wa absyarun. Basyaratun kulit, jamaknya basyarun wa absyarun. Wa umbira 'alal insani bil bashar i'tibaran bi dhuhuri jildi minasy'ari bi khilafil hayawanati allati 'alaiha as-suf. Nah ini ya. Kenapa manusia itu disebut dengan bashar? Ana basyarum mislukum yuha ilayya. Ana, saya, basyarun, manusia kata Nabi. Mislukum, seperti kalian, yuha ilayya, yang saya diberi wahyu. Jadi manusia itu basyarun. Walam yamsasni basyar. Kata siapa? Kata Siti Maryam. Qala rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni basyar. Bagaimana saya punya anak padahal tidak ada seorang pun yang menyentuhku. Belum ada seorang laki-laki pun menyentuhku, kok tiba-tiba engkau malaikat ngasih kabar bahwa saya akan punya anak laki-laki. Itu gimana logikanya? Itu basyarun, itu manusia ya. Muhammadun basyarun walakin laisa kal basyari. Muhammadun kal yakut bainal hajari, dan begitu ya. Apa artinya Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia. Nabi itu seperti batu mutiara di tengah-tengah batu bata. Pada botona keng lain kualitasnya. Nabi batok, kita batok. Ini Muhammad batu mutiara, kita batu bata. Nabi Muhammad manusia, kita manusia. Bedanya apa? Nabi Muhammad Rasulullah, kita apa? Abdullah. Iya kan ya? Abdullah beda. Oke. Jadi kenapa manusia itu disebut dengan lafaz basyar ya? Dalam Al-Quran itu kan manusia itu basyar, dinamai basyar. Kenapa? Itu dipertimbangkan atas kulitnya, ya apa ya, tampaknya kulitnya, ya, penampakan kulitnya manusia yang lebih menonjol daripada bulunya. Nah, coba kalau orang ya dilihat, itu yang kelihatan tuh bulu kulitnya atau kulitnya? Kulitnya. Beda dengan hewan. Kalau hewan itu yang lebih tampak apa? As-suf wasya'ru awil wabar. Yang tampak itu bukan kulitnya, tapi apa? Bulunya. Kucing, coba dilihat kucing itu. Kucing itu yang kelihatan itu, yang ada kucing belang itu ya, hitam putih. Itu hitam putih itu warna kulitnya atau warna bulunya itu?
Warna bulunya itu ya. Kalau manusia hitam, itu memang asli kulitnya, itu bukan bulunya. Nanti kamu bilang sama orang, ini saya hitam bukan karena kulitnya, tapi karena bulunya. Bukan, itu asli kulitnya. Tapi kalau hewan itu karena bulunya. Makanya kucing itu berbentuk-bentuk bulunya itu ya, berwarna-warna. Itu bukan kulitnya, bulunya. Semua manusia termasuk harimau semuanya. Nah, ini bedanya hewan dengan manusia. Makanya manusia itu disebut bashar karena kulitnya yang tampak dibandingkan bulu-bulunya. Wah, ini logikanya. Sama ya, yang ternyata ada yang mengatakan wastawa fil lafdil bashar al wahid wal jamu. Jadi bashar itu antara lafadz mufrad dengan jamaknya sama-sama basyarun. Walaupun tadi di atas itu kalau basyaratun jamaknya basyarun wa basyarun. Di sini dikatakan basyarun baik mufrad atau jamaknya wahidun satu. Tapi kalau tasniyah sama, beda. Anu minu li basyara ini. Kata siapa ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kami akan percaya kepada dua manusia? Jadi basyar itu sekali lagi jamaknya basyarun, mufradnya tetap basyarun. Enggak ada bedanya. Wa khussa fil Qur'an kullu mawdi'i utubal jinsi jussatuhu wa dhairu bilafdil bashar. Jadi dalam Al-Qur'an itu fisik ya, tubuh ya, fisik ya. Jussa itu fisik manusia, itu disebut dengan lafaz bashar. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara. Dialah Allah yang menciptakan dari air manusia. Manusia terbuat dari air. Terus inni khaliqum basyaram min tin. Kami menciptakan manusia dari tanah liat. Nih. Jadi basyar terbuat dari air, terbuat dari tanah liat. Itu basyar itu. Yang membentuk fisik Nabi Adam itu adalah air dan tanah liat ini. Awalam maradal kufaru al-ghadmin al-anbiya, i'tabaru ketika orang-orang kafir itu hendak menolak pesan dari para nabi, mereka itu menggambarkan seperti ini. In hadza illa qaulul bashar. Ini wahyu ini tiada lain hanya perkataan manusia biasa seperti kita yang punya kepala, punya tangan, punya tubuh, punya kaki, sama dengan kita. Artinya apa? Ada fitnah antara wahyu dengan perkataan engkau jangan Abu Jahal. Pada keluar dari manusia bashar. Bukan insan ya, bashar ini. Abasharon minna wahidan nattabi'hu. Abasaron apakah satu orang minna dari kami wahidan seorang nattabi akan kami ikuti. Ma antum illa basyarum misluna. Tiadalah engkau illa kecuali basyarun adalah manusia misluna seperti kami. Anu minuli basyara ini mislina. Apakah kami akan percaya beriman kepada dua orang manusia mislina yang keduanya itu sama dengan kami? Faqalu mereka berkata abasyarun yahdunana. Apakah satu orang manusia yahdunana yang akan menunjukkan kepada kami? Wa ala hada atas ini qala berfirman Allah innama ini ana basyarum mislukum. Innama sesungguhnya ana saya basyarun adalah manusia mislukum seperti kalian. Sama. Makan ya makan, minum ya minum. Jadi Rasulullah ya ketika Rasulullah itu berhadapan dengan orang yang segan dan enggan bertemu dengan Rasulullah itu menurunkan kewibawaannya dengan sebuah perkataan bahwa beliau itu sama dengan dia. Jadi ada seorang Badui yang datang kepada Rasul, kemudian gemetar lututnya, karena takut, gemetar. Haibah Rasulullah itu luar biasa. Takut ya. Maka Rasul untuk menenangkan bilang apa? Saya sama dengan kamu. Saya juga makan daging seperti kamu. Ana basarum mislukum. Begitu. Sama, padat. Jak dus juga takut. Wah, itu ya. Direndahkan. Artinya apa? Diturunkan grade Rasulullah yang mulia itu menjadi sama dengan orang yang diajak bicara. Agar mereka itu ya slow lah ya, santai lah ya bersama Nabi itu, slow santai.
Begitu Rasulullah ya. Makanya begini di dalam persoalan relasi sosial antara pemimpin dengan yang dipimpin itu harus ada semacam kesamaan agar kemudian yang dipimpin itu tidak merasa berbeda dan yang memimpin dianggap bukan bagian yang jauh dari mereka sehingga kemudian komunikasinya itu terputus, bahkan takut yang dipimpin. Misalnya Rasulullah begini, Rasulullah itu kan sama dengan orang-orang Mekah itu sama, termasuk dengan Abu Bakar, bahkan dengan orang Badui itu sama Rasulullah itu. Artinya sama apa? Menyamakan diri. Kalau duduk Rasulullah itu tidak punya tempat khusus. Tidak punya tempat khusus Rasulullah itu. Duduk beradu lutut dengan siapapun dan lebih banyak duduk dengan orang-orang yang tidak punya. Kalau Rasulullah duduk dengan orang-orang kaya misalnya, maka persepsi orang mengatakan Rasulullah itu mulia. Rasulullah itu tinggi derajatnya kan duduk dengan orang-orang bangsawan. Sementara kami jauh, jadi segan untuk dekat dengan Rasulullah. Rasulullah itu duduk dengan mereka-mereka yang hina itu. Menjahit sandalnya, coba bisa dibayangkan. Menjahit sandalnya Rasulullah itu. Mencuci bajunya, dengan ya Rasulullah itu. Mencuci bajunya. Padahal khadimnya banyak. Ini untuk menurunkan ya wibawa beliau sehingga kemudian orang itu tidak segan dan enggan. Beda loh ya. Kalau kemana-mana orang penampilannya beda dengan yang dipimpin. Misalnya Rasulullah ya kan pakai surban biasanya kan, tiba-tiba pakai odeng Rasulullah itu, odeng misalnya ya, atau pakai mahkota misalnya. Sementara rakyatnya nggak pakai mahkota. Lah perbedaan ini bisa memunculkan persepsi yang berbeda bahwa pemimpin saya itu berbeda. Berarti kamu itu tidak sama dengan dia. Begitu artinya. Rasulullah itu kalau makan kan bareng-bareng sama sahabat tuh. Bareng sama sahabat. Makanya kan ada kesunahan makan bersama-sama. Yang kata Rasul berkahnya lebih banyak. Makan 1 orang 1 berkahnya. Makan 2 orang 2 berkahnya. Makan 10 orang 10 berkahnya. Walaupun porsinya sama. 1 piring dimakan 1 orang 1 berkahnya. Kalau 1 piring kampai 4 berkahnya. Beda ini. Nah itu tradisi Rasulullah. Makanya cara makannya tidak bersila Rasulullah itu dengan para sahabatnya. Apa? Ajurukong. Kan ajurukong kan ya? Tahu kan ya? Itu untuk menambah apa? Untuk menambah spasi duduk di samping nampan tempatnya nasi. Mun Pak Asela pereng setong. Pas melingkar, bisa dibayangkan jauhnya piring dengan orang yang hendak makan. Kenapa ujungmu nggak ada kena? Ampu ujungmu. Akhirnya mun pas ajurukong gitu kan. Itu rapat gitu. Itu rapat. Nah, itu tradisi Rasulullah. Yang karena beda budaya dengan kita mun ajurukong pakai kocak coba mengakan cak ajurukong bayar tak teti jarang kong kan begitu kan ya. Tradisi Rasulullah itu biar sama dengan para sahabat. Jadi Rasulullah itu ketika sudah dianggap tinggi, memang beliau itu tinggi kan ya, hebatnya luar biasa. Beliau sengaja menurunkan grade kemuliaannya menjadi basyarun lagi. Jadi basyarun, insanun, nabiyun, rasulun kan, tinggi Rasul itu kan. Jadi diturunkan menjadi apa? Basyarun. Ada kadang kiai saya itu ya di gulu-gulu itu ya. Kan manusia awam, muta'alim, santri kan ya. Di atas santri itu siapa? Ustaz, itu kan ya. Pengurus dulu kan, mudabbir. Setelah mudabbir siapa? Mu'alim. Setelah mu'alim itu siapa? Kiai kan ya. Al-alim, al-ulama. Jadi antara santri ke kiai itu ada berapa tingkatan yang harus dilalui itu? Santri, pengurus, al-alim, mu'alim, guru, baru kemudian kiai. Itu jaraknya kan tinggi. Jadi kalau kita segan ke pengurus, anggaplah 2 poin ya. Ke guru 4 poin kan kesegan kita. Mun ka kiai berarti kan 6 poin. Jun takok gitu. Cek yolok ben keamanan saja kita ke kantor sudah ngintek kan gitu kan ya. Nah, padahal masih 2 poin untuk pengurus, apalagi dipanggil oleh kiai yang tingkatannya di atas sampai 3 tingkatan ini. Jadi mentah pada kiai pakun di atasnya ini, santri itu sangka untuk dekat. Ada sebagian kiai yang kemudian berusaha untuk menurunkan grade-nya sebagai kiai menjadi apa? Menjadi santri kemudian. Patoron, bukan hanya menjadi pengurus, langsung jadi santri itu.
Saya punya kiai seperti itu. Beliau itu kalau manggil santri, benih santre. Tapi apa? Cakanca. Cakanca santre. Nak cakanca santre, tapi cakanca santre. Tidak menyebut namanya. Cakanca santre sini ya. Cakanca santre. Kenapa kok cakanca? Karena meniru Rasulullah. Rasulullah itu kepada santrinya itu bilang apa? Bilang sahabat. Ashabi kan nujum. Sahabatku, bukan at-talamizi. Kan ya? Bukan kan ya? Ashabi, sahabat-sahabatku. Ketika cakanca. Bukan hanya panggilan, termasuk urusan makan. Jadi kalau makan bareng-bareng. Satu talam. Bahkan ngaji pun ya kiai saya itu. Kalau ngaji kepada kiai sepuh, ikut juga ngaji bersama santri. Olong santri. Apa olong biasa itu? Kalau itu kiai besar ya. Bahkan kalau capek pas kajian, biasa pas tedung nih langgar santri, asaran santri. Iya. Kalau tengah malam itu cari santri, nanya. Cakanca santri boleh lapar. Kebetulan ada saya waktu itu. Lapar. Ya karena saya termasuk orang yang jujur ya. Asyidikin ya, jujur bilang, "Iya saya lapar." Engki tidak lapar. Yuk ikut saya, ikut. Akhirnya dari Pondok Putra itu kan nyebrang dulu ke Pondok Putri kan, tengah malam. Terus ke dalam beliau. Tunggu sini ya, Eki. Berarti kiai itu ya, saya akurin juga gitu ya. Akurin juga ya. Harusnya santri kan ya. Saya boleh sudah menemukan grade sebagai itu sebagai santri juga, sebagai teman gitu kan ya. Saya ngajak nolong tak nyaman, berapa hanya diem saya nunggu. Setelah selesai kuring kopi, yuk makan. Saya sudah kenyang, kamu makan sendiri ya. Setelah makan langsung taruh di sana. Kuai dulu. Makan ya sepuasnya itu. Dan itu berkali-kali terjadi. Makanya kayak seperti itu di banyak memori teman-teman yang senior ya. Ketika saya mondok, itu menjadi kiai legend gitu ya. Kiai legend ya. Kiai yang tidak mudah untuk dilupakan. Jejaknya. Bahkan nonton film ya, nonton film ya. Itu bareng. Bukan santri ya yang minta nonton film. Beliau yang menawarkan, gimana kalau nanti kita nonton film bareng-bareng bersama semua santri-santri itu ya. Nonton itu, naruh televisi waktu itu kan ada masih belum ada internet, televisi. Nonton film video ya. Saya masih ingat judulnya itu ya. Judul filmnya Behind the Enemy's Line itu ya. Bagus filmnya itu. Behind di belakang garis musuh. Nonton bersama teman-teman termasuk kiai itu saya itu. Wah, luar biasa. Itu kiai litinnya sampai sekarang saya masih ingat tuh ya. Saya bacakan Fatihah kepada beliau. Itu luar biasa pengaruhnya bagaimana niru Rasul agar orang yang jauh itu makin dekat dengan cara menurunkan grade-nya dari alim ulama terus ke muallim guru terus ke pengurus terus ke santri. Nah, gitu ya. Sama Rasulullah seperti itu. Rasulun, Nabiun, terus insanun, kebasyarun agar sama dengan para sahabat-sahabat yang lain. Oh, itu ya. Kata orang akademik, tidak duduk di atas menara gading. Duduk sama rata itu ya. Itu basyarun ya. Terus tambihan sebagai peringatan annan nasa sesungguhnya manusia yatasawuna fil basyariyah, sama dalam bentuknya, sama dalam kulitnya. Tak ada manusia apa sesek, ada manusia pas keluar bikina mutiara tak ada. Pada manusia itu. Ya nggak arwah, kumerak beda kulit. Bodoh se pote, bodoh se koneng, bodoh se celang, bodoh se bengrabeng kan begitu ya. Wa inna ma yatafadaluna bima yahtasuna bi minal ma'arif al-jalilah wal a'mal jamilah. Yang membedakan manusia itu apa? Pengetahuannya yang agung, ilmunya yang agung dan perbuatannya yang indah. Rasulullah itu hebat, fisiknya sama, tapi karena sudah kemasukan ilmu rabbaniyah yang agung, tindakannya agung, maka tubuhnya pun ikut agung ya. Tubuhnya pun ikut agung. Keluar keringat, kan dikumpulkan itu kan, keringat Rasulullah itu kan ikut agung. Karena ilmu dan juga amal perbuatan ikut agung. Iya, ikut agung ya. Nah, kiai-kiai itu kan secara fisik kan sama dengan kita kan ya, sama dengan kita. Bahkan ada kiai kalau secara fisik, secara basyariah mungkin dengan Maimun kan ya,
Kan bodoh kiai secara fisik coba kan bodoh kan ya. Tapi kenapa begitu dihormat? Ya itu karena al-ma'rifah wal al-a'mal al-jamilah. Teka sandal itu eviluk ya. Eviluk. Bahkan kalau Rasulullah bukan hanya eviluk ban Ibnu Mas'ud itu, yang kui kalangan takut nyentuh tanah. Rasulullah masuk ke sebuah ruangan kan dibiarkan itu sandalnya. Ban Ibnu Mas'ud itu khadim beliau itu, takut sahabat kalangan nang itu. Gitu kan. Sahabat kalangan nang itu. Karena begitu menghormati Rasulullah. Bukan sebagai basyariah ya, tapi sebagai Rasulullah. Oke, demikian yang bisa kita pelajari. Kita lanjutkan pemaknaan basyarun insyaallah minggu depan. Semua bermanfaat, silakan dibaca doanya.